Yuk, kita tanya-tanya seputar kerukunan agama di Indonesia. Itu sekitar 75-80%. 70-80. Sekitar 80. 80-85 skala. Sekitar 80. Secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia harusnya masih tergolong baik, terutama harusnya masyarakat umumnya saling menghormati, masih saling menghormati perbedaan agama ya. Terus meski demikian masih banyak aja sih tantangan kontroversial, perbedaan pandangan, provokasi, dan kurangnya pemahaman toleransi masih banyak sih di Indonesia. Kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan tergolong cukup baik. Masyarakat pada umumnya dapat hidup berdampingan secara damai, meskipun masih terdapat beberapa kasus intoleransi yang perlu ditangani bersama. Keturunan bagi saya umat Buddha itu dengan pemeluk agama lainnya dia sangat baik dan juga harmonis. Lalu dikenal juga menjunjung tinggi nilai kedamaian, welas kasih, dan toleransi. Lalu dalam kehidupan sehari-harinya itu umat Buddha juga hidup berdampingan dan juga dia saling menghormati perayaan keagamaannya, serta juga bisa bekerja sama dengan dalam kegiatan sosialnya dan kemasyarakatannya. Kondisi kerukunan antara agama saya dan agama lain di Indonesia secara umum tergolong baik. Masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, yang mulai sikap saling pengertian ya mungkin gitu. Kerukunan antara agama yang saya anut dengan agama lain di Indonesia berjalan cukup harmonis. Interaksi sosial sehari-hari juga berlangsung dengan saling menghargai perbedaan. Kerjasama antar umat beragama juga masih terjaga dengan baik. Dalam ajaran agama saya, kerukunan antar umat beragama diajarkan dengan menanamkan sikap saling menghargai, tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain, serta hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Dalam ajaran agama saya, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui nilai toleransi, saling menghormati, kasih sayang, dan hidup damai dengan sesama manusia meskipun berbeda keyakinan. Kalau dalam ajaran agama saya, kerukunan antar umat beragama diajarkan biasanya melalui nilai kasih, toleransi, penghargaan terhadap sesama manusia sih. Setiap orang diajak untuk menghormati perbedaan, diajak untuk
tidak memaksakan kepercayaannya, sama menjaga sikap damai dalam kehidupan bermasyarakat. Menanamkan sikap saling menghormati dan juga toleransi sejak dini. Lalu ada juga kita bisa menghindari sikap fanatisme yang berlebihan dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Lalu kita juga bisa bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa melihat perbedaan agama. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat heterogen dapat diciptakan melalui masih bisa diciptakan melalui komunikasi yang baik, saling menghargai sama kerjasama aja ya, saling menghormati antar umat beragama, serta peran aktif tokoh agama dan pemerintah dalam menanamkan nilai toleransi untuk perbedaan agama di Indonesia. Thank you. Menurut saya setiap umat beragama seharusnya masih harus saling menjaga kerukunan, saling menghormati keyakinan orang lain, tidak saling memaksakan ajaran agama. Ya walaupun di Indonesia itu masih banyak yang begitu sih. Serta menurut saya menjunjung tinggi lah toleransi. Setiap umat beragama seharusnya saling menghormati keyakinan satu sama lainnya. Dialog dan komunikasi yang terbuka perlu terus dibangun untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, kerjasama dalam kegiatan sosial dapat memperkuat persatuan dan kerukunan. Pemerintah seharusnya berperan aktif sebagai penjamin kebebasan beragama dan penegak keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang inklusif, penegakan hukum yang adil, pendidikan toleransi, serta fasilitas dialog antar umat beragama. Pemerintah seharusnya berperan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, serta mendorong dialog dan pendidikan toleransi antar umat beragama. Kalau menurut saya pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator ya mungkin dan penegak dalam kehidupan beragama. Pemerintah perlu menyediakan ruang dialog yang terbuka, memastikan kebijakan bersifat adil dan tidak memihak, serta mengambil langkah yang cepat sih untuk mencegah dan menyelesaikan potensi konflik agar kerukunan dapat terjaga dengan baik. Sekian, terima kasih. Walau kita berbeda-beda agama, saling menghargai itu yang paling penting. Kalau kita bisa hidup rukun dan saling menghormati, Indonesia akan tetap rukun dan damai. Demikianlah sesi tanya-tanya seputar kerukunan agama di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.